Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, terima kasih pada adik-adik di mana pada sore hari ini kita melangsungkan suatu materi pramuka, dan sebelumnya saya ucapkan kepada adik-adik selamat datang di gugus depan Pangkalan SMA Negeri 5 Kota Madiun. Pada sore hari ini kita nanti yaitu mengenai materi pola pembinaan pramuka penegak, di mana di dalam suatu pola kegiatan pramuka penegak terutama nanti kita berdasarkan dari SK Kuarnas nomor 80 tahun 1988 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega, menyatakan bahwa golongan pramuka penegak berusia antara 16 sampai 20 tahun. Ya, disitulah nanti adik-adik di dalam suatu kepramukaan masuk di tingkat penegak. Kalau kita lihat sebelumnya adik-adik itu nanti masih masuk dalam jenjang pramuka penggalang, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Terus selanjutnya nanti di dalam materi kita yaitu yang pertama yaitu mengenai sistem satuan terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri. Disitulah kalau kita melihat bahwa di dalam suatu pelaksanaan kegiatan pramuka itu nanti memang ada pramuka putra dan pramuka putri, sehingga disitulah itu nanti harus kita pisahkan. Yang kedua yaitu adanya sistem berkelompok atau bergu, itu nanti dimasukkan dalam tingkat penggalang. Nanti kalau untuk tingkat penegak itu biasanya adanya suatu sangga-sangga yang ada, sehingga disitulah itu nanti setiap kelompok untuk penggalang nantinya untuk penegak itu adanya suatu sangga yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tahapan-tahapan jenjang kenaikan tingkat. Kita bisa melihat adik-adik itu nanti di dalam suatu tingkat siaga, tingkat penggalang SD, penggalang SMP maupun penegak dan pandega itu nanti adanya suatu tingkatan yang ada. Terus yang keempat itu nanti adalah adanya suatu struktur pola pembinaan kepramukaan, di mana itu nanti di SMA 5 itu nanti yaitu pola pembinaan pramuka penegak. Selanjutnya saya kupas satu persatu yaitu mengenai sistem satuan terpisah. Kita bisa melihat bahwa di dalam suatu kepramukaan itu nanti memang adanya satuan terpisah. Apakah yang dimaksud dengan satuan terpisah itu adik-adik? Satuan terpisah di sini adalah merupakan salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang ada, di mana itu nanti akan memisahkan antara anggota pramuka putra dengan anggota kepramukaan putri. Itu nanti sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam gerakan pramuka. Sehingga itu nanti di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah landasan hukum organisasi kepramukaan, di mana itu nanti wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap anggota gerakan pramuka. Ya, disitulah itu nanti adik-adik adanya suatu satuan putra atau satuan putri. Nah, itulah dikatakan adanya suatu satuan terpisah. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti di dalam sistem satuan terpisah, mengapa prinsip pramuka di Indonesia itu menggunakan sistem satuan terpisah? Itulah merupakan suatu hal yang paling penting di dalam suatu gerakan pramuka. Kita bisa melihat karena di dalam gerakan pramuka yang diselenggarakan oleh remaja, baik putra maupun putri, disitulah itu nanti kegiatan kepramukaan putra berbeda dengan kegiatan kepramukaan yang dilakukan oleh putri. Oleh karena itu, dengan adanya satuan terpisah,
maka proses di dalam pendidikan bagi masing-masing peserta didik itu nanti akan menjadi lebih intensif dan lebih efektif. Sehingga di dalam satu gerakan pramuka itu nanti akan mengajarkan pendidikan watak secara individual pada anggota gerakan kepramukaan. Oleh karena itu perlu diterapkan di dalam prinsip satuan terpisah. Sehingga kalau kita melihat di dalam suatu gerakan pramuka, disitulah kepramukaan yang ada di Indonesia. Karena kita itu nanti merupakan negara, terutama nanti yang ada di kawasan timur itu nanti punya suatu etika yang ada. Sehingga itu nanti di dalam suatu pelaksanaan kegiatan untuk putra dengan kegiatan untuk putri itu ya bisa sendiri. Sehingga disitulah itu nanti kalau kita melihat kegiatannya bisa secara maksimal. Sehingga itu nanti akan dilihat daripada kegiatan-kegiatan di dalam kepramukaan yang ada. Memang nanti di dalam dunia internasional itu nanti memang disitulah itu nanti memang kegiatannya menyatu, tapi khususnya pramuka yang ada di Indonesia ini nanti harus terpisahkan. Ini sesuai dengan etika daripada bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di dalam sistem berkelompok, terutama nanti untuk tingkat penegak, ini khususnya tingkat penegak, ini nanti akan dibentuk adanya suatu sangga. Kalau di penggalang itu nanti ada rebu, tapi kalau di penegak ini nanti disebut adanya suatu sangga itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan sangga, adik-adik? Sangga adalah sebuah tanda pasukan di tingkat pramuka penegak, di mana sangga di sini itu nanti akan dipimpin oleh seorang penegak yang disebut pimpinan sangga atau pinsa. Di mana itu nanti dari masing-masing sangga itu nanti akan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu nanti adalah perintis, kedua itu nanti adalah pencoba, ketiga itu nanti adalah pendobrak, keempat itu nanti adalah penegas, dan kelima itu nanti adalah pelaksana. Jadi disitulah itu nanti di dalam suatu sistem berkelompok yang disebut adanya suatu sangga itu sendiri. Ya disitulah kalau kita melihat di dalam suatu kelompok penegak, terutama nanti untuk anak SMA, SMK, dia itu sudah masuk ke penegak, maka dia itu nanti disebut dengan adanya suatu sangga itu sendiri yang dipimpin oleh pinsa. Selanjutnya nanti bagaimanakah di dalam suatu sangga tersebut? Ini ada macam-macam sangga. Yang pertama itu nanti adalah sangga perintis. Ini kenapa kok disebut dengan sangga perintis? Ini tidak lepas daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia itu sudah melakukan suatu perjuangan di dalam sejarahnya, ingin merebut suatu kemerdekaan. Kita bisa melihat di dalam sejarah bangsa Indonesia sebelumnya kita dikuasai oleh bangsa asing, terutama nanti bangsa-bangsa dari Eropa. Sudah 350 tahun lamanya kita dikuasai, dijajah. Bagaimana kita itu nanti untuk merebut adanya suatu kemerdekaan. Nah, disitulah itu nanti pramuka tidak lepas daripada sejarah bangsa Indonesia, di mana di dalam pramuka penegak itu nanti akan dimasukkan di dalam suatu macam-macam sangga itu sendiri. Yang pertama sangga perintis. Dikatakan sangga perintis ini secara simbolik. Ini memang perintis di sini mengandung arti kiasan, keperintisan. Orang yang memulai mengerjakan sesuatu, pelopor atau menjadi pembuka, tugasnya yaitu mengeluarkan ide-ide dan pelopor dalam suatu kebaikan. Kita bisa melihat bahwa di dalam kelompok perintis di sini itu nanti dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 atau dikatakan yaitu pergerakan nasional.
pergerakan nasional ini merupakan suatu perjuangan bangsa Indonesia yang melalui adanya suatu organisasi, terutama nanti dilakukan oleh organisasi Budi Utomo sebagai tonggak di dalam suatu sejarah perjuangannya. Nah, nanti di dalam Sangga Perintis itu nanti memang ada kiasan warna, yaitu warna merah, warna putih, warna kuning, dan hitam. Ya, nanti ada gambar, yaitu adanya keris yang dilingkari oleh rantai. Kita bisa melihat warna merah itu nanti menunjukkan suatu keberanian, warna putih itu nanti kesucian, warna kuning itu nanti kejayaan, warna hitam itu nanti bangsa Indonesia berpikir secara menang. Sedangkan kalau kita melihat daripada keris di sini, ini adalah merupakan suatu pusaka yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai senjata yang ada. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan yang kedua, yaitu Sangga Pencoba. Nah, pencoba di sini itu nanti memang punya arti kiasan, yaitu keberanian dalam mencoba segala sesuatu yang positif. Tugasnya yaitu merealisasi atau mencoba ide-ide dari Sangga Perintis, atau mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Nah, itu nanti dilakukan oleh organisasi-organisasi pada tahun 1908, yaitu yang dilakukan oleh misalnya Budi Utomo, Indonesia Partai, Masyarakat Kebangsaan Islam, dan lain sebagainya. Ya, disitulah dia itu nanti akan bagaimana Sangga Pencoba itu nanti dengan beraninya mencoba dengan segala satunya secara positif, yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari Sangga Perintis yang ada, sehingga dia itu nanti akan mengandung pengertian bagaimana keberanian yang ada di dalam suatu perjuangan yang ada, sehingga itu nanti di dalam Sangga Perintis itu nanti terurai adanya suatu hiasan warna merah, hitam, dan putih. Kemudian nanti ada gambar, yaitu adanya gambar kaos, ada jangka, kamera, dan penggaris. Ya, disitulah dia itu nanti akan mewujudkan suatu keberaniannya dan mencoba segala sesuatu yang positif untuk mewujudkan suatu ide yang ada. Terutama nanti bagaimana ide tersebut seperti apa yang dipikirkan di dalam satu tokoh-tokoh intelektual atau tokoh-tokoh nasionalis waktu itu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu nanti ada Sangga Pendobra. Sangga Pendobra ini adalah merupakan sangga yang ketiga. Pendobra di sini itu mengandung kiasan, yaitu keberanian dalam mengemukakan pendapat, yaitu untuk mengemukakan keberanian melawan kemungkaran. Tugasnya yaitu memecahkan masalah yang muncul atau yang mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Ya, disitulah itu nanti Sangga Pendobra di sini itu nanti kalau lihat di dalam suatu perkembangan bangsa Indonesia, mulai dari Perintis sampai selanjutnya dimulai dari pergerakan nasional, kemudian lewat organisasi, kemudian yang ketiga itu lewat yaitu diwujudkan biasanya yaitu Super Semar. Jadi surat perintah 11 Maret. Itu nanti menunjukkan keberanian, mengumpulkan keberanian melawan adanya suatu kemungkaran. Kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia itu nanti merupakan suatu negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu harga mati. Bagaimana dia itu nanti menjunjung keberanian untuk mengumpulkan kebenaran dalam melawan suatu kemungkaran. Nah, itulah kalau kita melihat di dalam suatu Sangga Pendobra. Nah, sehingga itu nanti di dalam Sangga Pendobra itu nanti ada hiasan warna merah, kuning, hitam. Kemudian itu nanti hiasan gambarnya berupa rumput didiklat atau lalu didobrak atau ditusuk oleh tombak yang ada. Disitulah bagaimana kita itu nanti di dalam suatu keberanian untuk mengemukakan adanya suatu kebenaran
kebenaran dan melawan adanya suatu kemungkaran. Selanjutnya, sangga yang keempat yaitu sangga penegas. Nah, penegas di sinilah menemukan suatu perkembangan dari sangga yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, penegas di sini itu nanti mengandung unsur kiasan, yaitu kemampuan mengambil suatu keputusan yang arif dan bijaksana. Tugasnya yaitu apa? Menegaskan terhadap ide-ide dari sangga perintis atau mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Disitulah di dalam satu sangga perintis. Sehingga hiasan warnanya hitam, kuning, dan putih. Sehingga itu nanti dikatakan penegas, itu nanti ada gambar palu atau martil. Dia itu betul-betul tegas untuk mewujudkan suatu ide-ide dari sangga perintis. Nah, disitulah adik-adik kalau kita melihat di dalam suatu nama sangga yang ada. Kemudian sangga yang kelima, ini adalah sangga pelaksana. Sangga pelaksana di sini mengandung kiasan yaitu keberanian untuk melakukan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Tugasnya yaitu apa? Melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga atau mengandung pengertian keberanian melangsungkan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, disitulah merupakan sangga pelaksana di sini, dia itu nanti bagaimana melangsungkan suatu tugas yang ada, terutama nanti yang disepakati dari keseluruhan sangga yang ada. Sehingga disitulah itu nanti di dalam suatu warna yang ada, warna hijau, putih, hitam, dan kuning. Kemudian ada gambar palu martil, ada rencong yang diikat oleh wadah yang ada. Nanti di dalam sangga itu nanti memang nama dari penegak itu nanti setiap sangga itu biasanya anggotanya 6 sampai 8. Sehingga kalau kita melihat di dalam suatu pelaksanaan, di dalam suatu kegiatan itu nanti disitulah setiap sangga dipimpin oleh kinsa atau pimpinan sangka dari masing-masing sangga. Itu nanti kalau sudah menyatu itu nanti akan dipimpin oleh pra. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam suatu satuan terpisah, nanti kalau putra itu nanti dipimpin oleh pradana, sedangkan putri itu nanti dipimpin oleh pradani. Sehingga kalau kita melihat disitulah kita bisa mengupas bagaimana sangga-sangga yang ada di dalam tingkatan penegak yang ada. Disitulah adik-adik di dalam suatu pelaksanaan bagaimana adik-adik itu nanti terutama nanti di tingkat penegak, di mana kita melihat di dalam sistem kepramukaan yang ada, kita bisa melihat bahwa pramuka ini merupakan suatu hal yang ada, apalagi nanti kalau di tingkat SMA, SMK ini merupakan suatu pramuka wajib. Di dalam pendidikan pramuka itu nanti yang pertama ada unsur menarik, menantang, dan menentang. Sehingga disitulah kalau kita mengupas adik-adik jangan sampai bosan atau jangan sampai jenuh bahwa pramuka itu nanti merupakan suatu hal yang menyedihkan atau mungkin hal yang membosankan, tapi tidak. Kalau kita mau masuk ke dalam satu gerakan pramuka, apalagi pramuka itu nanti ada simbol adanya suatu tunas kelapa, kita bisa melihat tunas kelapa itu di dalam suatu wadah Indonesia yang bisa tumbuh di mana saja, di mana itu nanti dalam simbol pramuka tunas kelapa punya manfaat dan kegunaan yang cukup besar sekali, mulai dari akar, pohon, daun, nah, buahnya ini punya kegunaan yang ada. Sehingga disitulah kalau adik-adik di dalam suatu kepramukaan, adik-adik itu bisa belajar berorganisasi, belajar menggembleng diri, jangan sebagai suatu hal yang menjadi suatu
perintangan. Memang nanti di dalam pramukaan itu nanti ada 3 hal dalam satu pramukaan: menarik, menantang, menyenangkan. Inilah merupakan suatu prinsip yang ada di dalam satu pramukaan. Nah, disitulah bahwa kita menjadi anggota pramuka ini nanti memang punya potensi yang cukup besar sekali. Apalagi nanti di dalam suatu sangga-sangga itu diterapkan di dalam kepribadian dari adik-adik, bagaimana adik-adik itu sendiri untuk menggembleng pada dirinya. Kalau kita melihat bahwa di dalam suatu konsep pramuka Raja Muda Karana dikatakan itu ada anggotanya adalah golongan daripada pemuda, bagaimana dia itu nanti untuk menggembleng dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita bisa melihat di dalam kiasan-kiasan Sangga Perintis, Pendobrak, Penegas, Pelaksana, Coba, itu nanti semua merupakan suatu kiasan yang ada di dalam suatu kepramukaan. Disitulah nanti bagaimana adik-adik bisa mengembangkan diri yang ada. Kemudian nanti di dalam pramuka penegak, bagaimanakah kita itu nanti melalui adanya suatu masa orientasinya. Memang kalau kita melihat pramuka itu nanti masuk dari siaga, penggalang, penegak, pandega berdasarkan umur. Tapi itu nanti ada juga masa orientasi yang dilaksanakan sebagai pemberian informasi atau materi, terutama nanti yang ada di penegak. Yang pertama kita itu nanti bisa melihat di dalam satu adat ambalan. Ya, disitulah merupakan suatu keistimewaan di tingkat penegak. Ini punya adat istiadat ambalan. Nah, disitulah itu nanti adik-adik bagaimana di dalam adat istiadat ambalan itu nanti. Otomatis itu nanti ada nama ambalan. Ada juga pemangku adat. Ada juga pusaka. Disitulah merupakan suatu keistimewaan di dalam penegak itu sendiri. Nanti di situ ada pradana, ada pradani, terus kemudian ada pemangku adat yang menjaga adat yang ada di ambalan penegak. Kemudian juga tidak lepas di dalam masa orientasi itu nanti ada sejarah kepramukaan. Sejarah kepramukaan kalau kita melihat, memang di situ nanti sejarah kepramukaan dunia itu nanti sebagai rintisannya adalah Baden Powell. Nanti masuk ke Indonesia kaum oleh Belanda, kemudian orang Indonesia juga masuk, dulunya bernama Pandu. Kemudian sejak tahun 1961 ini sudah jadi lebur jadi satu, yaitu adanya satu pramuka itu sendiri, yaitu Praja Muda. Kemudian juga bagaimana ada organisasi pramuka itu sendiri. Ya, disitulah organisasi pramuka yang punya sifat sosial yang cukup baik, yaitu nanti menggembleng masing-masing individu, punya jiwa satria yang cukup baik. Bagaimana itu nanti untuk menggembleng daripada generasi muda bangsa Indonesia. Kemudian juga adanya suatu dewan ambalan yang ada di masing-masing gudeg, yaitu nanti bagaimana untuk melangsungkan adanya suatu kegiatan-kegiatan, rencana-rencana kepramukaan, bagaimana dia itu nanti menjunjung terhadap adat ambalan yang ada. Nah, dan juga nanti dalam masa orientasi itu nanti juga ada materi yang disyaratkan lebih mendalam. Kita bisa melihat bahwa di dalam kepramukaan itu nanti ada juga pramuka yang secara teori, ada juga pramuka secara praktek, sehingga itu nanti pengembangan ilmu pramuka ada teori, ada praktek. Nah, mungkin kalau adik-adik itu nanti kalau belajar di pramuka kita bisa melihat sendiri. Nah, materi pramuka itu nanti tidak lepas daripada tongkat, tali, tenda. Kita bisa melihat senjata pamungkasnya pramuka di sini adalah tongkat dan tali. Sehingga itu nanti kalau kita melihat penyatuan daripada tali dan tongkat itu nanti akan mengembangkan di dalam suatu teknik kepramukaan yang lebih baik. Kita bisa melihat di dalam suatu materi tali temali, ini cukup banyak sekali, tali simpul, tali jangkar, tali pangkal,
ini yang digunakan oleh adik-adik pramuka. Apalagi nanti kalau sudah ada tongkatnya, tongkat di sini merupakan suatu hal yang tidak lepas antara tali dengan tongkat ya, sebagai senjata daripada pramuka itu. Kita bisa mewujudkan dari adik-adik mulai dari tingkat siaga, tingkat penggalang, kemudian tingkat penegak maupun pandega. Kalau dia itu nanti bisa menyatukan tali dengan tongkat, itu nanti akan membuat suatu hasil karya, adanya suatu pioneering itu sendiri. Tapi itu nanti akan berkembang, hasil bentuknya itu juga bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dari adik-adik itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya juga di dalam suatu masa orientasi itu nanti adanya suatu SKU syarat kecakapan umum. Itu nanti disitulah adik-adik kita bisa melihat di dalam suatu penegak itu nanti ada penegak bantara. Ini kalau sudah bisa dilantik bisa menempuh SKU. Kemudian kalau dia itu sudah lolos dari penegak bantara, maka dia itu nanti bisa mengajukan lagi yaitu ke penegak laksana. Nah disitulah kalau kita melihat tingkatan penegak bantara, penegak laksana, disitulah dia itu nanti harus bisa menyelesaikan syarat kecakapan umum. Nah itu nanti dari syarat kecakapan umum, disitulah adik-adik bisa melihat materi apa yang ada di dalam penegak yang ada di situ. Nanti dari materi penegak bantara ini biasanya adik-adik juga akan ada satu syarat kecakapan khusus. Dia itu nanti akan mendapatkan, kalau sudah berhasil, akan mendapatkan suatu tanda kecakapan khusus atau TKK itu. Ya disitulah itu nanti kalau adik-adik kalau bisa melihat, bisa menyelesaikan SKU-nya, bisa menyelesaikan SKU ke penegak bantara, ke penegak laksana, kemudian bisa menyelesaikan TKK. Disitulah materi-materi adik-adik yang ada. Nanti kalau di TKK, adik-adik itu nanti ada tingkatan purwa, nadya, dan utama. Ya disitulah itu nanti adik-adik bisa melihat bahwa masa orientasi di dalam suatu kegiatan kepramukaan, otomatis adik-adik itu nanti akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal, hasil sesuai dengan kemampuan adik-adik itu sendiri. Selanjutnya di dalam masa-masa latihan, biasanya ini merupakan suatu hal bagaimana adik-adik itu nanti akan diuji bagaimana kemampuan adik-adik dalam suatu materi teori maupun praktek. Nanti di dalam masa latihan ini dilaksanakan dengan pemberian materi ke penegaan yang berorientasi pada pengembangan jiwa kepemimpinan atau leadership. Sehingga disitulah adik-adik kalau di dalam kepramukaan itu nanti memang bagaimana adik-adik itu nanti akan digembleng bisa mengembangkan kemampuan jiwa kepemimpinan yang ada. Sehingga kalau kita melihat bahwa pramuka itu sendiri, kadang-kadang kalau adik-adik itu bisa melangsungkan suatu kegiatan yang ada, ini jangan dikatakan seperti semi militer, tidak ya. Memang disitulah di dalam suatu kepramukaan yang ada dididik secara kepemimpinan. Biasanya kalau menjadi seorang pimpinan itu biasanya tidak lepas daripada unsur semi militer yang ada. Mungkin kalau dilihat dari baretnya, melihat dari tanda-tanda yang ada, dilihat dari bajunya, celananya, disitulah sudah melihatkan suatu power individu punya jiwa kepemimpinan yang ada. Sehingga disitulah pramuka di sini bagaimana bisa menciptakan adanya suatu pemimpin yang baik. Sehingga di dalam kepemimpinan itu nanti akan punya suatu jiwa kemampuan berorganisasi. Nah, disitulah kalau biasanya kalau ada adik itu selalu mengikuti pramuka mulai sejak SD siaga, mungkin SD kelas 5 kelas 6 itu penggalang, nah, SD penggalang, kemudian di SMP penggalang juga, kemudian nanti di penegak sampai pandega. Berarti kemampuan untuk berkoordinasi lebih besar.
Tapi jangan kecewa, adik-adik mungkin waktu di Siaga atau di Penggalang SD malas-malas berpramuka, mungkin kalau sudah di SMP dia itu nanti mengikuti, tidak usah iri hati atau kecil hati, tetaplah, karena di situ nanti adik-adik akan ditempa di dalam suatu pramukaan yang ada. Karena itu nanti dalam pramuka itu nanti ya berdasarkan umur yang ada. Dan juga nanti adanya suatu manajemen satuan. Nah, disinilah adik-adik berlatih adanya suatu manajemen, karena di dalam pramuka itu nanti ada kakak dan adik. Nah, dia itu nanti bagaimana melakukan satu manajemen yang ada, baik manajemen satuan yang ada di satuannya, di bentuknya pangkalannya masing-masing. Ada juga nanti manajemen kegiatan. Kegiatan itu nanti ada adik-adik kan melangsungkan suatu kegiatan di dalam bagaimana, penegak bagaimana, nanti di Pandega bagaimana. Karena itu nanti di dalam kepramukaan, disitulah manajemen itu yang ada. Apalagi nanti di dalam latihan itu ada penguasaan teknologi. Di dalam pramuka itu nanti teknologi ada, tergantung dari kemampuan yang ada. Kita bisa melihat sekarang ini adik-adik sudah merasa punya suatu kemampuan yang lebih. Sekarang ini di Kota Madiun sudah adanya suatu teknologi, misalnya pramuka punya senjata, tali dan tongkat untuk mendirikan tenda. Tapi itu nanti ada juga nanti wujudnya tenda asli, tapi ada juga adanya market tapak tenda, yaitu membuat tenda kecil sesuai dengan skala, talinya ada skalanya, tongkatnya ada skala, ada di situ. Di sini kalau teknologi, bagaimana adik-adik itu membuat suatu teknologi dari pendirian tenda yang asli yang besar kemudian diskalakan menjadi kecil atau miniatur, itu yaitu adanya market tapak tenda. Ada juga nanti teknologi yang ada, yaitu nanti akan mendaur ulang bekas, barang-barang bekas menjadi hasil teknologi. Ya disitulah nanti adik-adik bisa belajar, karena disitulah pramuka itu nanti sesuai dengan lambangnya tunas kelapa, dia itu bisa hidup di mana saja, bisa mengembangkan ilmu yang ada, bisa menggali apa yang ada sesuai dengan teknologi yang ada. Disitulah kemampuan di dalam suatu kepramukaan itu sendiri. Dan juga di dalam pramukaan masa latihan itu nanti juga tidak lepas adanya keterampilan kewirausahaan. Karena kalau kita melihat adik-adik ini punya suatu keterampilan berwirausaha, sehingga pramuka itu sendiri bagaimana keterampilannya untuk dilatih berwirausaha, bisa mandiri, yang dapat menghasilkan sesuatu yang pada prinsipnya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Nah, disitulah kalau kita melihat di dalam suatu kepramukaan, bagaimana pramuka itu nanti harus digembleng, bagaimana dia itu nanti harus punya jiwa pemimpin, leadership-nya yang ada, menggali pada dirinya. Karena apa? Di dalam pramuka itu nanti memang adanya suatu sistem yang ada di manajemen yang, oleh karena itu bagaimana kita itu nanti bisa melihat daripada pemantapan di dalam suatu kepramukaan yang ada. Sehingga kalau kita melihat masa pemantapan di mana itu nanti kepramukaan yang ada, itu dilakukan adanya suatu pola pendidikan sosial kemasyarakatan. Nah, inilah pramuka itu sendiri tidak lepas dari masyarakat, bersifat sosial. Sosial itu nanti pelaksanaannya bisa melangsungkan adanya suatu kegiatan bakti sosial. Nah, bakti sosial di sinilah itu nanti kalau saya melihat daripada kegiatan yang ada di pramuka di Kota Madiun, baik itu nanti tingkat siaga, tingkat Penggalang SD, Penggalang SMP, Penegak dan Pandega, ini sudah bisa dilaksanakan secara maksimal. Kita ambil contoh misalnya donor darah. Nah, donor darah ini merupakan suatu sifat sosial yang ada. Ini setiap donor darah ini sudah kita bisa menolong sesama rekan-rekan kita, sesama kita untuk donor. Yang kedua yaitu adanya pramuka peduli. Nah, di Kota Madiun ini sudah
bisa mempraktekkan adanya pramuka peduli. Nah, pramuka peduli itu ini pernah dilangsungkan oleh adik-adik penggalang, adik-adik penegak, pandega. Ini apa? Ya peduli terhadap adanya suatu bencana. Misalnya kalau adik-adik itu sendiri pramuka peduli, misalnya ada musibah, kadang-kadang adanya suatu mengumpulkan dana yang ada di situ. Apalagi sekarang ini kalau untuk pramuka penegak ini sudah dilangsungkan kegiatannya, karena kalau kita melihat pramuka peduli ini baik dilangsungkan di gugus depan masing-masing adik-adik, kalau di Kwarcap itu sudah dibentuknya adanya satu brigade penolong yaitu BP 1336 yang dimiliki oleh Kwarcap. Itu nanti bisa anggotanya nanti bisa dari gugus depan, bisa dari adik-adik KC atau yang terhadap pramuka. Apalagi itu nanti bisa melangsungkan pramuka peduli, apalagi pada masa-masa sekarang ini pramuka juga tidak ketinggalan adanya pramuka peduli terhadap melawan COVID-19. Nah, inilah pramuka juga ikut andil, baik yang dilakukan dengan cara sosial, pembagian sembako, pembagian masker, ikut membantu di dalam suatu pemerintah kota di dalam penggunaan masker. Ini juga pramuka tidak ketinggalan. Disitulah juga nanti pramuka yang dilangsungkan adanya suatu kegiatan sosial lainnya. Dan juga pramuka juga tidak lepas daripada terutama nanti yang sangat berbahaya sekali yaitu adanya narkoba. Ini pramuka harus bisa melawan bagaimana supaya generasi muda tidak terlibat adanya suatu narkoba yang ada. Sehingga kalau kita melihat disitulah pramuka di sini yang punya sifat sosial sehingga dia itu nanti bisa melangsungkan adanya suatu kegiatan yang ada. Kemudian nanti di dalam struktur pola pembinaan pramuka penegak, ini kalau di penegak itu nanti tidak lepas adanya suatu dewan ambalan. Nah, dewan ambalan di sini atau disingkat dengan DA, ini merupakan salah satu wajib pembinaan bagi pramuka penegak dalam mengolah aktivitas pramuka penegak di gugus depan. Itulah dikatakan adanya dewan ambalan. Sehingga itu nanti di dalam adat ambalan itu nanti mesti ada nama ambalan, pusaka ambalan. Ya di sini ya bagaimana dewan ambalan itu nanti bisa melangsungkan suatu kegiatannya untuk menjaga daripada adat istiadat ambalan yang ada. Sehingga nanti di dalam pramuka penegak itu nanti dalam mengelola aktivitas pramuka penegaknya di gugus depan itu harus bisa mengacu terhadap prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang ada. Sehingga itu nanti di dalam kepengurusan Dewan Ambalan Putra harus terpisah dengan pengurus Dewan Ambalan Putri. Kita bisa melihat yang pertama tadi adanya satuan terpisah. Memang disitulah kita harus dipisahkan antara satuan putra dengan satuan putri, karena ini melihat daripada kondisi masing-masing individu, kemampuannya juga akan berbeda. Ini kalau melihat orang timur ini harus di putra sendiri, putri sendiri. Sehingga kalau kita melihat dengan berpegang teguh pada penegak, dari penegak, oleh penegak, untuk penegak, maka pramuka penegak mempunyai kebebasan dan mengekspresikan dan mengembangkan kreativitasnya dalam mengelola kegiatan di bawah pengawasan pembina. Nah, disitulah itu nanti dengan adanya satuan terpisah, memang itu nanti untuk pramuka putra satuan terpisah, pembinaannya juga putra dengan, sehingga disitulah itu nanti kreativitasnya, cara mengelola kegiatan ini betul-betul di bawah pengawasan pembina. Nah, sehingga kalau kita melihat disitulah kajian di dalam suatu gerakan pramuka yang ada. Nah, nanti di masing-masing gugus depan ini biasanya pembina untuk penegak itu nanti dibantu oleh pembantu pembina. Ini biasanya kalau di Penggalang disebut dengan pembina satuan. Nah,
pembantu pembina ini merupakan suatu anggota pramuka dewasa atau dikatakan minimal pramuka pandega, sehingga dia itu nanti kalau di gugus depan tingkat penegak itu nanti minimal dibantu oleh pramuka yang ada di atasnya, yaitu pramuka pandega yang ada. Ini pandega ini usianya 21 sampai 25. Nah, nanti kalau pembina itu sudah usianya di atas 25, nah dia itu sudah tidak jadi pembantu lagi, dia sudah menjadi pembina. Dengan catatan apa? Biasanya kalau pembantu pembina, nah ini karena dia itu usianya belum lebih dari 25, ini kalau masih di bawahnya atau masih dia masuk di pandega, maka dia itu nanti ya sebagai pembantu. Tapi di dalam dikatakan pembina di sini, dia itu nanti harus bisa atau sudah menempuh adanya kursus mahir dasar. Ini biasanya di pembina itu ada kursus. Yang pertama itu nanti kursus mahir dasar, itu sudah minim kursus mahir dasar. Di mana di dalam kursus tersebut itu nanti dapat secara langsung memberikan bimbingan atau pembinaan kepada peserta didik. Terutama dalam hal dia bisa membantu pembina yang ada di gugus depan, sehingga dia itu nanti bisa jadikan pendamping pembina. Nah, memang disitulah di dalam suatu kepramukaan, kalau dia itu nanti memang ingin jadi pembina, memang kalau dikatakan pembina yang baik, dia itu sudah melalui adanya kursus mahir. Nah, itulah kita bisa melihat. Nanti kalau betul-betul dia itu nanti jadi pembina, kalau dia sudah menempuh kursus mahir dasar, berarti otomatis kemampuannya jelas ada yang. Nah, disitulah kalau kita lihat, memang nanti di pramuka ingin jadi pembina itu memang melalui kursus-kursus yang ada, kursus mahir dasar, kemudian dilanjutkan masa pengembangan mahir dasar atau masa KMD, kemudian baru kursus mahir lanjutan atau KML. Nah, ini dua kursus yang dilalui oleh pembina. Nanti kalau di atasnya lagi ada kursus KPD dan KPL, ini khusus untuk pelatih. Makanya nanti di pramuka jangan sampai nanti disamakan pembina sama pelatih, itu beda. Maka itu nanti jangan dikatakan di dalam pramuka pembina ada sendiri, pelatih ada sendiri. Ini kalau sudah jadi pelatih, berarti ini dia itu orangnya sudah untuk kita jadi pembina. Tapi nanti kalau dia pembina, berarti itu dia pembina kepada adik. Kemudian selanjutnya di dalam pembina tadi yang ketiga yaitu pembina penegak. Nah, pembina penegak di sini merupakan seorang anggota dewasa yang telah memenuhi persyaratan. Berarti dia itu nanti sudah di atasnya pandega, berarti usianya sudah di atas 25 tahun. Jadi dia dikatakan sebagai pembina, dia sudah menjadi pembina golongan penegak atau mahir penegak yang memberikan bimbingan kepada pramuka penegak, terutama nanti yang dilakukan di SMA, SMK. Nanti kalau pembina itu nanti di SMP berarti ya tingkat penggalang. Dikatakan pramuka penegak sini yang punya sifat mental spiritual, berarti dia itu nanti mentalnya sudah digembleng, dia sudah melalui beberapa materi yang mereka lalui, apalagi nanti kalau dia sudah kursus mahir dasar, di mana pengembangan jiwa kepemimpinan dan karakternya serta psikologinya sudah bisa mengetahui dari peserta didik, sehingga itu nanti dikatakan pembina itu nanti memang harus mentalnya, jiwanya, karakternya, psikologinya ini harus matang dan tahu terhadap jiwa daripada peserta didik atau kepada adik-adiknya. Kita bisa melihat bahwa di pramuka itu nanti ada hubungan kakak dan adik, sehingga nanti kalau ada kakak dan adik ini biasanya ada sistem namanya seperti prinsip yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewan
sosul tulodo ing agama sotut purui handa yani. Di depan itu nanti akan memberikan suatu contoh. Nanti kalau di tengah itu nanti memberikan suatu semangat. Nanti di belakang memberikan suatu dorongan. Nah, disitulah merupakan suatu prinsip yang ada. Kemudian nanti selain pembina, ini ada juga pembina gudeg. Ini pembina gudeg itu nanti memang penanggung jawab kelangsungan kegiatannya yang ada di gudeg. Memang pembina gudeg itu nanti ditunjuk oleh Kamabigus. Ini kalau sudah ditunjuk Kamabigus ini sudah sangat kuat sekali, apalagi sudah punya surat keputusan Kamabigus menunjuk seorang guru dijadikan sebagai pembina. Sehingga disitulah nanti seluruh kegiatan kelangsungan hidup di gugus depan, di mana seluruh aktivitasnya dan kegiatan di gugus depan harus sepengetahuan daripada ini pembina gudeg ini biasanya harus bertanggung jawab penuh. Nanti pembina gudeg ini bertanggung jawab yang ada di atasnya, yaitu adanya Kamabigus atau majelis pimpinan gugus depan atau yang disebut dengan Kamabigus, kepala majelis pembimbing gugus depan. Disitulah merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam suatu pembinaan gugus depan, di mana peranan daripada Mabigus, majelis pembimbing gugus depan, itu nanti lebih mengarah pada pemberian bantuan yang bersifat moral maupun material. Dan kepengurusan Mabigus biasanya ini dipimpin oleh kepala sekolah. Karena apa? Karena di dalam gugus depan itu nanti yang bisa melangsungkan adanya suatu kepimpinannya ini memang ya kepala sekolah. Karena apa? Kita bisa melihat kegiatan-kegiatan pramuka, otomatis itu nanti ya dibantu oleh Pak Bigus dan direstui, disetujui jelas Pak Bigus sebagai kepala sekolahnya. Karena kita bisa melihat kegiatan pramuka di sini, nah, perlu adanya suatu dana di sini itu nanti ya kepala sekolah yang bertanggung sesuai dengan kondisi dari masing-masing pangkalan yang ada. Ya disitulah Agus ini punya tanggung jawab yang lebih besar. Nah sehingga disitulah kalau kita lihat. Terus nanti dari adik-adik ini biasanya kalau masih kelas 10 di SMA SMK kelas 11 ini biasanya ini sangat-sangat aktif sekali, apalagi nanti kalau sudah kelas 3 ini biasanya memang konsentrasinya terus jabatannya sudah diserahkan ke adik-adiknya. Biasanya kalau sudah kelas 3 atau kelas 12 ini dan kakak-kakaknya ini sudah konsentrasi ke akademik, nah, maka itu nanti ada peralihan jabatan atau dikatakan serah terima jabatan. Nanti ada juga adanya alumni. Ini biasanya alumni di sini ada masih punya peranan yang sangat penting karena ada hubungan batinnya dengan adik-adik. Biasanya kalau kakak dengan adik ini masih punya hubungan yang lebih besar. Biasanya kalau ada kegiatan ini kakak-kakak alumninya ini selalu mendukung. Nah, sehingga disitulah dikatakan ada juga yang dikatakan purna ambalan, merupakan suatu perkumpulan di luar struktur yang secara formal tidak aktif sebagai anggota pramuka. Ya, disitulah merupakan purna ambalan. Mungkin disitulah merupakan bagaimana pola pembinaan pramuka yang kakak sampaikan pada sore hari ini, di mana kita tidak lepas daripada moto yang di dalam gerakan pramuka, yaitu Satya Kudharmakan Dharma Kubaktikan. Mungkin itu dari kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.